Kemudian ARPANET pada tahun 1969 ya, awalnya hanya dapat menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford Research Institute, kemudian University of California, kemudian Santa Barbara, Universitas of Utah ya. Kemudian di bulan Oktober tahun 1972, ARPANET dikenalkan secara umum dan berkembang pesat di wilayah sampai ARPANET kesulitan ya, sampai banyak sekali ya yang mengaksesnya. Dan kesulitan tersebut ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Seiring berjalan waktu, masyarakat dikenal dengan nama DARPA, disederhanakan menjadi internet seperti sekarang ini. Kemudian pengembangan internet saat ini dapat ya dijangkau seluruh dunia ya. Kemudian saat ini internet juga sudah dijaga oleh perjanjian multilateral dan protokol yang mengamankan perpindahan data antara rangkaian. Kemudian protokol dibentuk berdasarkan perbincangan Internet Agent Task Force atau IETF yang terbuka secara umum. Kemudian badan yang mengeluarkan sebuah dokumen yang dikenal dengan RFC, yaitu Request for Comment, yang sebagian datanya dijadikan sebagai standar internet oleh Badan Arsitektur Internet. Nah, protokol-protokol internet biasanya digunakan adalah ada IP, ada TCP, ada UDP, ada DNS, ada IMAP, ada SMPT, ada HTTPS, ada FTP, ada SSL, kemudian ada HTTP, kemudian ada LDAP, dan masih banyak lagi. Nanti akan kita bahas. Kemudian akses internet. Nah, untuk mengakses sebuah internet ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ya, pada bentuk akses internet yang pertama adalah bentuk akses yang menggunakan jaringan kabel atau lebih dikenal dengan sebutan WIRES. Ya. Beberapa bentuk akses WIRES diantaranya terdiri dari dial-up, ISDN, DSL, kabel, kemudian fiber optik, dan juga power line internet. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mengakses yang kedua adanya sebuah hubungan yang menggunakan jaringan kabel dengan jaringan yang menggunakan tanpa kabel atau biasa disebut dengan wireless ya. Bentuk akses wireless terdiri dari Wi-Fi, Wipro, WiMAX, kemudian ada HSDPA, dan masih banyak lagi jenisnya. Kemudian perlu kalian ketahui, ini ada beberapa istilah ya, istilah-istilah dalam internet. Yang pertama, yang paling kalian harus ketahui adalah ada istilahnya WWW atau World Wide Web. Ini adalah sebuah fasilitas internet untuk memberikan layanan tentang jasa website. Kemudian yang kedua yaitu website itu sendiri. Website itu adalah sebuah kumpulan dari satu atau lebih halaman web atau yang bisa kita sebut dengan web page yang berisi berupa teks, gambar, suara, video. Bahkan dari sebuah web kita bisa menonton televisi. Nah, ini adalah website. Kemudian istilah yang berikutnya ada namanya web browser. Nah, web browser ini adalah sebuah aplikasi ya, yang digunakan untuk mengakses sebuah web ya. Yang paling kita kenal itu biasanya adalah namanya adalah
Google Chrome, kemudian ada Safari, ada Opera, kemudian ada Mozilla Firefox, ya, dan masih banyak sekali ya aplikasi-aplikasi web browser yang biasa kita pakai. Kemudian istilah berikutnya adalah HTTP, yaitu singkatan daripada Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol yang digunakan oleh World Wide Web berfungsi untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana server dan klien berinteraksi dalam mengirim respon dan menerima request dokumen web. Kemudian ada lagi istilah yaitu HTTPS, ya, yaitu sebuah protokol transmisi data secara aman, yaitu data yang ditransfer dalam sebuah protokol ini akan diacak sehingga sulit bagi pembaca untuk melihat isi data tersebut, ya. Ini adalah sistem pengamanan, ya, supaya data tidak bisa dibajak atau data tidak bisa dilacak, ya, keberadaannya. Kemudian ada istilah lagi tentang domain. Nah, domainnya adalah merupakan nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website seperti contohnya ada yahoo.com, ada google.com, kemudian ada .edu, ya, kemudian ada lagi .sh.id, ada lagi .go.id. Nah, ini adalah istilah-istilah daripada sebuah domain, ya, yang perlu kalian ketahui. Kemudian selain domain ada lagi yang namanya URL. Nah, URL adalah singkatan dari Uniform Result, ya, Locator, yang merupakan alamat lengkap sebuah web atau halaman web yang diakses melalui jendela sebuah browser, ya. Jadi alamatnya itu namanya disebut dengan URL, ya. Kemudian ada lagi namanya hosting. Nah, hosting adalah jasa yang diberikan oleh sebuah perusahaan yang menyediakan ruang space untuk tempat penyimpanan dokumen, website atau blog agar dapat diakses melalui jaringan internet, ya. Jadi hosting ini, kalau kita mempunyai sebuah web, itu kita harus punya hosting dan domain, ya. Kalau kita nggak punya hosting dan domain, maka kita bisa membuat sebuah web, ya. Nah, hosting ini diumpamakan hampir sama dengan kalian menyimpan sebuah data di flash disk atau di hard disk. Nah, hosting itu adalah tempat penyimpanan data yang ada di sebuah web. Nah, itu wajib dimiliki. Kalau nggak ada hosting, kita nggak akan bisa menyimpan data, kita nggak bisa mengambilkan data untuk tampilan yang ada di sebuah website. Kemudian ada lagi namanya ISP, yaitu kependekan dari Internet Service Provider, ya, yang biasanya yang sering muncul, yang sering kalian kenal itu ada yang namanya IndiHome, ada yang namanya First Media, kemudian ada Biznet, ya kan, ada Transvision, ada MNC. Itu adalah kita sebut dengan ISP, yaitu sebuah perusahaan, ya, yang menyediakan jasa layanan internet yang paling besar, ya, di Indonesia itu adalah namanya punyanya Telkom, yang paling besar, ya. Kemudian ada lagi yaitu ISDN, yaitu kependekan dari Integrated Service Digital Network,
ya. Pada dasarnya SDM merupakan jalan untuk melayani transfer data dengan kecepatan lebih tinggi melalui jalur telepon reguler, ya. ISDN ini memberikan kecepatan transfer data hingga 128.000 bps bit per detik, ya. Tidak seperti DSL, ISDN dapat dikoneksikan dengan lokasi lain seperti hanya saluran telepon. Sepanjang lokasi tersebut juga terhubung dengan jaringan ISDN. Kemudian ada lagi yaitu DSL, yaitu kepanjangan dari Digital Subscriber Line, yaitu sebuah metode transfer data melalui saluran telepon reguler, ya. DSL dikonfigurasikan untuk menghubungkan ke lokasi yang spesifik seperti halnya pada sambungan list LAN. DSL berbeda dengan list LAN. Koneksi melalui DSL jauh lebih cepat dibandingkan koneksi melalui saluran telepon reguler, ya, walaupun keduanya sama-sama menggunakan kabel tembaga, ya. Cuma konfigurasi DSL menggunakan upstream maupun downstreamnya berjalan pada kecepatan yang berbeda maupun dalam kecepatan yang sama, ya. DSL ini menawarkan alternatif yang lebih murah dibandingkan menggunakan jaringan ISDN tadi. Kemudian ada lagi istilah lagi list LAN, yaitu sebuah saluran telepon atau kabel fiber optik yang disewa untuk penggunaan selama 24 jam sehari untuk menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lainnya. Internet berkecepatan tinggi biasanya menggunakan saluran ini, yaitu menggunakan saluran menggunakan kabel fiber optik, ya, atau disebut dengan list LAN, ya. Kemudian ada lagi istilah backbone, ya. Backbone ini adalah sebuah jalur berkecepatan tinggi, ya, atau satu seri koneksi yang menjadi jalur utama dalam sebuah network. Nah, ini jalur cepat. Nah, namanya backbone, ya. Kemudian ada broadband. Tadi ada backbone, sekarang ada namanya broadband, yaitu merupakan saluran transmisi data dengan kecepatan tinggi serta kapasitas bandwidth yang lebih besar daripada saluran telepon yang konvensional. Kemudian ada lagi sistem yaitu dial up, ya, atau cara mengakses internet dengan menggunakan jalur telepon tetap atau telepon bergerak. Nah, pertama-tama komputer modem melakukan pemanggilan telepon dial up ke ISP, ya, internet service provider-nya. Setelah terhubung, maka komputer dapat mengakses internet dan kemudian mengakhiri koneksi dengan memutuskan hubungan telepon. Ini biasanya modemnya menggunakan modem yang berjenis internal yang terpasang di dalam CPU kita. Ini biasanya seperti itu, ya. Kemudian ada lagi istilah lagi yaitu tentang bandwidth. Bandwidth itu adalah sebuah besaran yang menunjukkan banyak data yang dapat dilewatkan di suatu saluran komunikasi pada network dalam satu waktu tertentu. Kemudian ada lagi istilah BPS, yaitu bit per second. Ini adalah sebuah ukuran yang menyatakan seberapa cepat data dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang menggunakan satuannya adalah BPS. Kemudian, nah, ini ada lagi istilah download. Nah, download itu adalah ada kegiatan untuk apa? Menyaring sebuah data. Biasanya bisa berupa file, ya, bisa berupa multimedia, ya, ataupun gambar, ya, itu bisa kita download. Kemudian ada lagi istilah lagi downstream, yaitu
merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer ke komputer lokal melalui sebuah network. Ini merupakan kebakaran daripada upstream tadi ya. Kemudian ini adalah spam. Nah, spam ini adalah pengiriman pesan komersial atau iklan dengan jumlah besar atau newsgroup atau email yang seperti tidak berkeinginan yang tidak tertarik menerima pesan tersebut. Nah, kalau kalian punya email ya, ini harus sering-sering kalian buka ya. Emailnya jangan hanya dipakai saja, tapi harus kalian melihat yang namanya spam ya. Spam ini misalnya kadang-kadang kalau sampai spamnya banyak, email kita bisa terganggu. Biasanya kita sebut dengan istilah, Pak, email saya kehack, Pak, email saya nggak bisa dibuka. Ini kenapa? Kalian nggak mau ngecek spamnya ya. Spamnya banyak sekali sehingga apa? Overload. Sudah overload, kenapa? Emailnya akan terjadi trouble ya. Nggak bisa dibuka lah, nggak bisa diakses lah. Nah, itu karena apa? Kebanyakan spam. Kemudian ada lagi istilah yaitu mailing list, yaitu sebuah fasilitas email internet di mana pemakai dapat mendaftarkan diri ke suatu daftar pengiriman email untuk satu komputer tertentu, sehingga pemakai akan secara otomatis mendapatkan kiriman email setiap anggota mailing list manajernya. Jadi sama halnya mailing list ini adalah kumpulan daripada email ya, kita sebut dengan mailing list ya. Contohnya apa yang sering kita ketahui ya, kita buat grup ya, buat grup di yang namanya WA. Nah, grupnya itu disebut dengan namanya mailing list. Nah, itu ataupun di aplikasi-aplikasi yang lain ya. Kemudian ada lagi istilah email. Email ini adalah sebuah media elektronik ya, yang mana kita akan membuat sebuah surat penyurat tanpa harus menggunakan media paper atau kertas ya. Jadi sudah bisa menggunakan fasilitas jaringan LAN-nya atau jaringan internetnya ya, yang untuk ngirim datanya ya, dapat berupa gambar, suara ataupun video. Itu juga bisa kita kirim menggunakan media email. Kemudian ada lagi namanya e-commerce, electronic commerce ya, yaitu bisnis ya. Ini biasanya ya digunakan ya untuk transaksi ya bisnis dengan bantuan jaringan komputer secara online. Ini namanya jaringan e-commerce. Nah, jadi kalau kita beli barang ya menggunakan sistem online, itu adalah menggunakan sistemnya yaitu jaringan e-commerce-nya. Kemudian ada lagi yaitu teleconference. Teleconference adalah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati jaringan telepon atau koneksi sebuah jaringan ya. Ini biasanya kita lakukan pada saat-saat ini, di saat kita pandemi seperti ini ya. Nah, kita bisa mengadakan teleconference tatap muka langsung ya dengan gurunya, baik itu bisa menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet ataupun Teamlink ataupun yang lain. Nah, itu namanya adalah jaringan teleconference, yaitu bertatap muka secara langsung. Kemudian ada lagi istilah yang namanya FTP, yaitu File Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol internet yang digunakan untuk menyaring file antar komputer ya. Itu jangan disebut dengan FTP. Kemudian ada lagi Domain Name Service atau DNS ya. Itu merupakan yang internet jaringan yang menggunakan jaringan TCP/IP ya. Layaknya juga untuk mengidentifikasi sebuah komputer dengan nama bukan dengan menggunakan alamat IP, address, ada nama khusus dan atau unit yang untuk penamaan situs web pada internet. Nah, jadi nanti kalau kita menghubungkan dengan jalan internet ya, nanti harus ada yang namanya DNS-nya, harus ada kodenya supaya bisa saling terhubung antara komputer satu dan komputer yang lainnya.
Kemudian adalah chatting. Nah, chatting adalah sebuah fasilitas dalam internet untuk berkomunikasi sesama pemakai internet yang sedang online. Nah, ini kalau kita sama-sama online, bisa kita kirim data, kita bisa kirim teks, video dan sebagainya secara langsung. Nah, kemudian ini adalah ISP. Nah, ISP ini adalah sebuah internet, tadi sudah saya jelaskan di atas, jadi sebuah layanan, sebuah perusahaan ya, yang menyediakan jasa layanan internet yang berbasis online ya. ISP ini dibutuhkan untuk setiap orang untuk bisa terhubung ke jaringan internet. Tanpa penyedia jasa jaringan internet ini, maka setiap orang tidak akan bisa masuk internet melalui media dan peralatan apapun juga. Jadi kalau nggak ada ISP, kita nggak akan bisa menikmati layanan internet seperti saat ini dengan mudah ya. Kemudian fungsi ISP yaitu satu, untuk menyambungkan pengguna layanan mereka melalui gateway. Gateway itu maksudnya gateway itu ada gerbangnya ya. Jadi kalau kita langganan dengan ISP itu kita akan dikasih adalah gateway-nya, pintu untuk masuk ke dalam ISP-nya itu harus ada namanya gateway. Kalau nggak ada gateway, kalian nggak akan bisa masuk ke dalam jaringan sebuah internet. Kemudian yang kedua adalah penyedia penyedia layanan jasa koneksi internet ya. Kemudian ketiga, penyedia perangkat modem yang dibutuhkan untuk dial-up koneksi internet. Kemudian sebagai media yang menghubungkan pengguna internet dengan layanan informasi yang ada di World Wide Web atau WWW ya. Kemudian sebagai media yang digunakan pengguna internet untuk mengirimkan surat elektronik atau yang disebut dengan email tadi ya. Kemudian ada lagi sebagai media yang digunakan pengguna internet untuk melakukan komunikasi suara melalui internet. Kemudian sebagai lokasi homepage untuk pengguna internet. Kemudian sebagai media untuk melakukan kegiatan upload dan download data dari internet. Nah, itu ya materi bab kedua tentang cara mengakses jaringan internet dan intranet. Oke, sampai di sini materi yang dapat saya jelaskan ya. Nanti kita ketemu lagi di